untuk mempresentasikan tentang mutaba'ah ilmiah. Akhlak menjadi sentral dalam ajaran Islam karena akhlak sangat penting. Terbukti dari misi Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Latar belakang pertama, kontrol mutaba'ah baru berlaku untuk siswa. Yang kedua, kontrol mutaba'ah dan evaluasi baru berlaku untuk siswa, belum berlaku hal yang sama untuk guru. Padahal guru adalah sebagai role model bagi siswa. Yang ketiga, persepsi guru bahwa hal itu adalah urusan pribadi, tidak perlu diatur oleh lembaga atau sekolah, sehingga pernah berlaku mutaba'ah guru, tetapi akhirnya tidak berjalan efektif. Yang keempat, guru tidak terbiasa dikontrol dan dievaluasi, sehingga jika aturan terlalu ketat dan mengontrol, guru tidak termotivasi untuk melakukannya. Jika tidak diatur, guru tidak melakukannya. Tata cara mutaba'ah ilmiah. SOP mutaba'ah ilmiah yang akan dilakukan guru sudah harus disosialisasikan oleh lembaga. Selanjutnya, guru melaporkan ibadah ilmiah pada link Google Form pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya, melakukan program berdasarkan evaluasi mutaba'ah dari poin ibadah yang menurun butuh dimotivasi. Poin selanjutnya, saling mengingatkan adanya waktu mutaba'ah guru. Tantangan dan kendala pertama, persepsi guru yang belum sama atau berbeda tentang tujuan diadakannya mutaba'ah guru oleh lembaga. Poin selanjutnya, waktu laporan yang dibatasi sehingga guru tidak dapat mengisi sesuai dengan waktunya. Selanjutnya, perangkat pengisian mutaba'ah yang tidak mendukung. 3 menit lagi ya. Ya, pembahasan di semester 2 menjadi kesempatan guru untuk melakukan evaluasi dalam 10 mubtadi' muslim munajawun su'uni teratur dalam suatu urusan. Ya, selanjutnya Bu Em. Di Pyramid of Learning, dalilnya kita ambil dari Quran Surat An-Nisa ayat 9. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian di hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang bagaimana Allah dan Rasulnya menyukai mukmin yang kuat. Pendahuluan dan latar belakang. Di sini di latar belakangi dari perhatian yang bercabang, yaitu perhatian murid yang tidak terpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, dan terjadi miss dalam hal ini dari tangkap murid, sehingga sering terjadi istilah yang sama diartikannya dengan berbeda. Definisi dari Pyramid of Learning ini adalah suatu bentuk penjelasan bagaimana cara agar kita mampu menguasai materi pelajaran dengan cepat dan cerdas. Kemudian hubungan dengan guru memudahkan guru dalam mencapai tujuan dan pembelajaran. Dalam hal ini membantu guru dalam memaksimalkan potensi siswa di pembelajaran. Tantangan dan kendala banyak sekali. Kemudian bagaimana cara melakukannya, yaitu dengan mengefektifkan program stimulasi fisik yang sudah ada, misalnya olahraga, ekskul, dan program-program yang dilakukan secara bersama, yaitu orang tua,
orang tua, murid dan guru. Dan ini baru dilaksanakan di unit SMP dan STK, ya SD belum. Kemudian sarannya sebaiknya saya mengajukan dulu deh, kita tentang penggunaan HP di sekolah bagi guru terdapat dalam surat Al-Isra ayat 7. Latar belakang kenapa ada aturan tentang SOP tentang pemakaian handphone di sekolah. Pertama, penggunaan HP oleh guru saat mengajar yang tidak konsisten, sehingga anak melihat aplikasi yang tidak boleh diakses oleh mereka terhadap guru menggunakannya. Oke. Ya baik, demikian pemaparan presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf lahir dan batin karena memang terkendala. Porsi waktunya sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan hasil dari kelompok 7, hasil diskusi kami, Bapak Ibu sekalian. Langsung saja, waktu terbatas. Kami mulai dari piramid learning. Kenapa? Karena memang ketika kami diskusi ini sepertinya modal tahap awal. Kalau mau jadi sendiri panjang ya, insya Allah singkat saja. Piramid learning ini menjadi sangat banget bahan dasar ibaratnya kalau kita memasak ya. Jadi nggak ada garam nggak enak. Kalau ini dasar visual untuk kita sebagai seorang guru, terutama untuk guru-guru anak usia ini. Karena ketika ini nggak tuntas akan berpengaruh ke nanti cara pengelolaan kita ya terhadap yang kita akan diskusikan 3 item yang sudah disebutkan di SIP itu. Yang pertama, ini ada 4 step. Step pertama, ini akan dibutuhkan simulasi dari anak usia 0 sampai 2 tahun sensorik motorik yang perlu dibangun. Sebelumnya ada tahapan pembangunan refleks pendengaran, penglihatan sebelum masuk ke sensorik ya. Lalu yang di tahapan keduanya ini akan dibangun kembali dari tahapan sensorik. Mohon ke bawah lagi deh Pak Lutfi, agak lupa ke bawah lagi. Oke. Nah, yang kedua, ya tahapan sensorik. Jadi tahapan sensorik juga banyak ya ibu bapak sekalian. Lalu yang ketiga adalah naik ke atas tadi adalah motorik sensorik gitu. Jadi memang yang keempat lanjut ke tahapan kognisi. Ya, insya Allah dari tahapan ini akan menjadi modal dasar anak-anak akan bersekolah di SD seperti itu. Walau misalnya kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Karena waktu terbatas akan dilanjutkan ke teman saya sebelahnya. Silakan. Saya akan melanjutkan untuk informasi terkait guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator yaitu berusaha untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi para peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Adapun beberapa peran guru sebagai fasilitator yaitu yang pertama menggali potensi dari peserta didik baik dalam segi minat, bakat, dengan karakter yang beragam pada diri siswa tersebut. Yang kedua adalah mendorong siswa terlibat penuh secara aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah berusaha untuk menyediakan sumber daya baik dari segi fasilitas yang memadai untuk mengoptimalkan dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian guru juga sebagai bimbingan karir yaitu membantu siswa dalam merencanakan planning ke depannya, hal apa saja yang bisa dibantu untuk membantu masa depannya. Kemudian pemanfaatan teknologi pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi sangat berperan penting untuk mendukung proses kegiatan pembelajaran tersebut. Dan ada pun tantangan guru sebagai fasilitator. Yang pertama adalah berusaha untuk memahami kebutuhan siswa secara penuh, lalu menyiapkan materi pengajaran, lalu menerapkan kedisiplinan kelas, menjaga motivasi dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dan terakhir adalah cara bagaimana guru sebagai fasilitator agar bisa konsisten
yaitu dengan menetapkan kesepakatan kelas, dan jikapun sumber atau media terbatas, berusaha mencari referensi dan memanfaatkan media yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Mutaba'ah yaumiyah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut cara terminologi ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu, diantaranya pengabdian, penghambaan, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mencakup seluruh ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah, baik yang zahir maupun yang batin. Ibadah wajib adalah ibadah yang dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya sholat fardu 5 waktu, puasa, zakat, dan lainnya. Untuk ibadah sunnah yaitu ibadah yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan merugi. Contoh sholat rawatib, duha, tilawah, qiyamul lail, puasa sunnah, dan lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa ibadah guru yang konsisten, guru dalam meningkatkan siswa sangat menentukan tercapainya tindakan target yaumiyah siswa. Untuk ditekankannya, sebagai guru kita harus memulai terlebih dahulu dan memberikan contoh terbaik kepada siswa sebelum meminta siswa untuk melakukan ibadah tersebut. Terima kasih. Ya, baik, untuk yang terakhir Bapak Ibu adalah penggunaan HP. Kita singkat saja langsung kepada poin utamanya, yaitu aturan bagi guru ya. Langsung ke poin yang pada intinya adalah guru tidak menggunakan HP saat bersama siswa, kecuali kalau memang ada kondisi yang darurat. Ini poin penting untuk guru, untuk yang bagi siswa. Jika memang ada penggunaan HP, itu harus ditetapkan oleh pihak sekolah, atau jika ada persetujuan atau arahan dari guru atau staf pengajar. Jadi penggunaan HP itu tidak untuk bermain game, chatting pribadi, atau mengakses konten yang tidak mendukung pembelajaran, maka harus dihindari. Ya, baik, itu mungkin pasal. Alhamdulillah. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Jadi kesimpulannya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, ya, saya mulai dari Mutaba'ah Yaumiyah. Mutaba'ah Yaumiyah adalah sebuah aplikasi pencatatan kegiatan evaluasi amal sehari guru-guru, baik wajib maupun sunnah. Adapun kegiatan yang menjadi fokus perekaman yaitu aktivitas sholat 5 waktu, sholat duha, puasa, infak, membaca buku, membaca Al-Quran, murojaah hafalan Al-Quran, dan kebaikan yang telah dilakukan di hari itu. Sebagaimana Rasul senantiasa mengevaluasi para sahabat ya, seperti yang artinya berbunyi dari Abu Hurairah, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini mengantar jenazah? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Itu hadis dari riwayat Muslim. Adapun pembahasan Mutaba'ah Yaumiyah penting untuk diaplikasikan di sekolah Islam plus Baitul Mal dalam membentuk dan meningkatkan aspek spiritual guru dengan memanfaatkan teknologi untuk proses laporan evaluasi. Manfaat Mutaba'ah Yaumiyah akan dapat memiliki dampak positif
jika dilakukan dengan konsisten, yang mana manfaatnya dapat dirasakan juga oleh siswa dan orang terdekat untuk menghidupkan ruhiyah setiap jiwa. Adapun tantangannya ada internal maupun eksternal. Yang pertama, motivasi dalam diri sendiri. Yang kedua, waktu pengisian yang harus disesuaikan dengan kegiatan. Yang ketiga, rasa bosan atau jenuh dalam diri sendiri. Agar pelaksanaan mutaba'ah yaumiyah dapat maksimal, dibutuhkan beberapa upaya seperti: satu, adanya SOP yang jelas terkait dengan mutaba'ah yaumiyah. Yang kedua, adanya kontrol dan evaluasi yang berkala. Yang ketiga, pengisian dilakukan secara fleksibel sesuai dengan keluangan waktu setiap individu. Itu mutaba'ah yaumiyah. Baik, lanjut untuk penggunaan HP. Penggunaan HP ini berkaitan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang kita tidak bisa lepas dengan ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita tidak bisa menggunakan HP secara bijak, jadi penggunaan HP secara bijak itu tidak hanya berlaku bagi anak-anak, berlaku juga bagi kita sebagai guru, gitu ya. Jadi ada hal-hal tadi dari teman-teman berdasarkan teman yang ada di kelas, latar belakangnya karena anak ada yang terabaikan ketika guru menggunakan HP secara tidak bijak. Kemudian guru jadi tidak fokus, karena tidak fokus akhirnya pekerjaan pun jadi terkendala. Itu masalahnya. Sementara kalau kita lihat HP itu manfaatnya banyak sekali. Ilmu pengetahuan kita bisa dapatkan, cara mengajar yang oke seperti apa bisa kita dapatkan, gitu ya. Kemudian memberikan pengajaran yang menarik untuk anak juga bisa kita dapatkan. Tapi ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak, memang harus fokus. Karena memang program virtual itu membuat kita harus perhatian kepada anak. Nggak ada waktu yang, kalau dibilang ya, nggak ada waktu yang bisa kita buat santai. Makanya ketika HP itu tidak kita buat aturan, kita akan mungkin nanti akan terlena. Nah, perlu dibuat SOP yang jelas. Tadi sempat kita diskusikan, ya sudah kalau begitu nih karena Bu Guru TK yang nggak bisa mengabaikan anaknya ya. Jadi kita masukin HP dari gerbang nggak mungkin, karena di gerbang kita harus menggunakan HP absensi. Jadi kita mulai ketika ketemu anak, masuk pintu langsung tutup HP, masukkan dalam tas gitu. Kemudian memang ada kendala ya. Kendalanya apa? Karena komunikasi itu masih menjadi kebutuhan kita. Ketika ada peristiwa penting, misalnya anak jatuh, kita kan butuh itu. Nah, ini teknisnya bagaimana? Itu perlu dipikirkan oleh lembaga mungkin ya. Karena kita harus menginformasikan kepada orang tua kejadian-kejadian itu. Itu yang tadi menjadi kendala. Kesimpulannya sih, ya kita harus tetap tidak menggunakan HP dengan SOP yang ada. Kemudian kesadaran dari guru sendiri terhadap aturan yang ada, dan prioritas kita adalah anak. Demikian. Dari kesimpulannya, kesimpulan terus. Ya, jadi sebetulnya terkait guru sebagai fasilitator, sebetulnya tadi Bu Maya mencontohkan luar biasa di awal. Jadi biasanya Bu Maya presentasi, ini Bapak Ibu nggak boleh gini, harus begitu. Tapi tadi Bu Maya menyampaikan untuk mencapai 4 itu, menurut Bapak Ibu seperti apa? Nah begitulah mungkin yang akan kurang lebih yang akan kita terapkan kepada anak-anak. Saya ambil contoh misalkan untuk kesepakatan kelas. Di awal itu kan ketika di awal pembelajaran kita mengadakan kesepakatan kelas, tidak boleh begini, harus begitu. Nah sekarang bagaimana untuk guru sebagai fasilitator? Paling tidak ada 3 poin penting. Yang pertama voice, suara. Jadi kita menstimulus anak-anak untuk bersuara. Menurut kalian, menurut teman-teman kira-kira bagaimana sebaiknya agar pembelajaran kita nyaman? Maka itu ada timbul ide-ide. Misalkan menutup pintu, atau misalkan tidak boleh teriak, tinggal kita arahkan. Nah, seperti itu. Yang kedua itu choice. Setelah tadi voice, setelah tadi bersuara, maka kita choice menentukan yang mana yang akan kita terapkan. Karena kalau terlalu banyak mungkin kurang efisien. Setelah itu baru yang terakhir adalah ownership atau kepemilikan. Kalau itu idenya, gagasannya timbul dari mereka yang memunculkan ide, mereka yang mendiskusikan, maka itu akan rasa memilikinya lebih tinggi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 2. Yang pertama tentang mutabaah yaumiyah. Mutabaah itu berasal dari kata mutab, dari kata tabaat yang artinya mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW dengan panduan Al-Quran dan hadis, tidak mengurangi dan juga tidak menambahkan. Itu mutabaah. Kemudian manfaatnya, mutabaah merupakan salah satu di antara 2 syarat diterimanya suatu ibadah setelah ikhlas karena mengharapkan ridho Allah. Di mana jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka amal ibadah seseorang menjadi tertolak. Dalilnya Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal solih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Berikutnya, cara melakukan ibadah. 1. Niat lurus karena Allah, jangan karena manusia. Yang kedua, siapkan format isian mutabaah. Setelah niat lurus, maka harus dicatat, karena sesuatu yang diingat bisa lupa. Kalau sesuatu yang dicatat kita bisa lihat. Berikutnya yang ketiga, evaluasi mutabaah. Niat, siapkan format, dievaluasi. Kemudian yang terakhir, catat perkembangan dengan rencana perbaikan. Berikutnya, tantangan atau kendala. Yang pertama, kegiatan kita yang full, tapi kita juga harus menyempatkan untuk mengisi format mutabaah yang kita sudah buat. Berikutnya adalah kesadaran untuk melaksanakan mutabaah. Sibuk sih, tapi mutabaah tetap harus diisi karena sudah menjadi kewajiban kita semua. Yang ketiga, evaluasi dan tuntutan orang lain. Ketika kita melakukan ibadah, cari teman-teman kita yang bisa mendukung kita untuk lebih baik melaksanakan mutabaah. Cari orang-orang terdekat yang bisa kita jadikan contoh. Berikutnya, rasa malu kalau kita nggak melakukan mutabaah yang kita sudah buat. Cara konsistennya, 1. Luruskan niat karena Allah. Yang kedua, buat rencana harian, cari dukungan orang lain. Kemudian buat catatan atau jurnal. Selanjutnya, baik, yang kedua, guru sebagai fasilitator sebenarnya hari ini sudah kita laksanakan yang difasilitasi oleh Bu Maya. Tetapi pada intinya adalah guru sebagai fasilitator merupakan guru yang bisa merancang pembelajaran di kelas yang student center, sesuai dengan tahap perkembangannya, sesuai dengan kekhasannya, sehingga siswa dapat optimal mengeksplor pembelajaran di kelas untuk kehidupannya sehari-hari. Kemudian langsung ke komitmen yang kami lakukan ya, komitmen kami atau solusi gitu ya. Yang pertama, kami sebagai guru akan mengoptimalkan pembelajaran di kelas yang akan menimbulkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang akan mengoptimalkan potensi kepemimpinan siswa dan yang dapat menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kami sebagai guru harus bisa menerapkan pembelajaran student center. Kemudian kami sebagai guru harus mampu merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kami sebagai guru harus bisa mengoptimalkan sikap profesional sebagai guru, ya, dapat yang adaptable, kemudian sabar, kemudian sikap bertanggung jawab, memiliki motivasi untuk selalu mengembangkan kompetensi diri, memiliki semangat untuk memberikan layanan kepada siswa. Kemudian kami sebagai guru juga harus dapat mengoptimalkan dalam berkoordinasi dan bekerja sama dengan sekolah dan teman sejawat, serta membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua siswa. Selanjutnya, ya, dalam era digital yang terus berkembang, handphone telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kita sebagai guru, orang dewasa, tapi juga anak-anak kita. Maka penggunaan HP dalam pendidikan memberikan manfaat positif dan juga kendala dalam implementasinya. Penggunaan HP dalam pendidikan akan memberikan manfaat positif jika diikuti dengan aturan, tata tertib, atau SOP dalam penggunaannya. Terima kasih. Oke, masih 1 menit lagi. Ya. Untuk bagian yang keempat ada requirement of learning.
Di sini Pyramid of Learning ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru gitu ya, karena kami jadi mengetahui apa sih yang masih perlu dibangun dari anak-anak sehingga mereka sangat siap untuk mengikuti pembelajaran akademik. Karena dari Pyramid of Learning ini juga persepsi anak itu terbangun gitu, dan kita tidak bisa kesampingkan selain Pyramid of Learning juga pertumbuhan anak itu perlu diperhatikan agar perkembangan dari Pyramid of Learning itu bisa tercapai sehingga anak-anak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita juga guru bisa membuat program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan siswa pada apa yang dia bisa, apa yang masih belum dia bisa, sehingga anak-anak kelak bisa bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Mungkin itu dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50 menit lagi, 50 detik lagi. Maksudnya 50 detik lagi. Sudah selesai? Terima kasih. Sebelum presentasi kelompok 3 dibuka, kita ucapkan salam secara bersama. Ya, silakan Bapak Ibu duduk. Baik. Kelompok 3, guru ikhlas pendidikan berkualitas, temanya mengenal mutabah yomiyah. Mutabah yomiyah adalah kebiasaan merefleksikan aktivitas harian, menganalisis pencapaian dan membuat rencana perbaikan. Penerapannya, setiap hari catat dan analisis aktivitas emosi dan pencapaian yang relevan dengan tujuan siswa. Pentingnya menjaga konsistensi. Mutabah yomiyah memerlukan konsistensi untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran siswa. Yang pertama, pemandu pembelajaran, guru membimbing dan mengarahkan siswa. Fasilitas kolaborasi, guru memperkuat kerjasama dan kerja tim antara siswa melalui kegiatan. Pendukung motivasi siswa, untuk guru menginspirasi dan memotivasi siswa untuk belajar dengan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Penilai proses pembelajaran, guru memonitor perkembangan siswa, memberikan umpan balik dan mengevaluasi strategi pembelajaran. Kemudian cara mengoptimalkan penggunaan HP. Yang pertama, guru tidak diperkenankan menggunakan HP saat mengajar di hadapan siswa. 2, guru diperkenankan menggunakan handphone setelah selesai mengajar. Siswa diperkenankan membawa dan menggunakan handphone di sekolah saat kondisi tertentu, misalnya belajar atau kegiatan di luar. Kemudian sekolah membuat aturan penggunaan handphone seperti razia setiap 1 bulan sekali, memberikan konsekuensi terhadap anak yang melanggar penggunaan handphone. Yang terakhir, implementasi piramid belajar. Yang pertama, membutuhkan media konkret untuk pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak, membutuhkan banyak referensi belajar yang akurat yang dapat diakses oleh guru dan anak. Dan yang terakhir, membutuhkan fasilitas outdoor dan indoor. Dan kita rangkum dengan sebuah lagu dari 4 tahapan tadi. Yuk.
mengajar tidak main HP. HP digunakan saat dibutuhkan. Ayo bijak pakai HP. Iya, yang penutup dulu. Silakan. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan menulis Bu ya. Saya serahkan ke kelompok yang lain saja Bu. Biar nggak buru-buru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok 5 tampil, kelompok 5 akan bernyanyi dulu ya teman-teman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diterima. 1, 2, 3. Tema hari ini ada 4 temanya. Melakukan mutaba'ah, menjadi fasilitator, tidak menggunakan HP, memastikan piramida. Mari guru semua, ayo kita lakukan. Silakan ya, baik-baik. Ya, kelompok kami silakan formasi teman-teman. Ya, kelompok 5 akan menampilkan sebuah drama. Pada hari Senin yang sangat cerah, bertemulah Pak Riki dan Pak Yadi. Lalu terjadilah suatu dialog antara mereka. Pak Yadi, sudah sholat duha belum? Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Berarti sudah mengisi mutaba'ah dong. Gak usah lah. Biar yang kita lakuin hanya kita dan Allah yang tahu. Syukur sekali Pak. Iya, insya Allah kalau kita melakukan atau mengisi mutaba'ah secara istiqomah akan terbiasa dan sifat ria bisa kita lawan. Oh, oke deh. Tapi yang itu biar mulai-mulai saja Pak Yadi. Kita mah ya badai aja gitu. Justru itu kita terlebih dahulu yang memberikan suri tauladan yang baik kepada peserta didik. Oke, siap. Lanjut. Lalu di ruang rapat ada beberapa guru yang sedang berkumpul, yaitu ada Pak Heru, Bisarti, Bu Aini dan Bu Isi. Di dalam ruangan rapat terlihat Pak Heru sedang asik menggunakan HP. Pak Heru, main HP terus nih. Pak Heru, kita kan lagi rapat nih. Gimana sih? Pak Heru tahu nggak isi rapat kita hari itu apa ya? Oh iya, maaf Bu, terima kasih sudah diingatkan. Tapi ini saya lagi chat sama wali murid ini, mana cara yang hafal. Tapi memang ya, mohon maaf saya salah mungkin tidak bijak menggunakan handphone tidak pada waktu tempatnya ya. Memang handphone ini selain untuk berkomunikasi dengan wali murid,
handphone ini juga bisa digunakan untuk misalkan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran anak, atau kita bisa mencari tambahan informasi untuk tambahan materi pembelajaran. Mohon maaf ya Bu, lanjut. Ya, tiba-tiba datanglah Pak Yuda yang sedikit terlihat ruwet, yang sepertinya sedang ada masalah. Aduh, Pak Yuda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Andi. Kita sama Pak Yuda di kelas, murid-murid ketika kita ajar mereka mau tidur. Kok Pak Andi tahu sih masalah saya? Iya nih Pak Andi, saya di kelas udah 2 jam ya. Itu tadi saya nerangin materi, siswa ada yang tiduran di meja, ada yang nyerpis AC. Ini sampai botak saya bingung Pak Andi, kok pada begitu ya, nggak dengerin gurunya. Kita mungkin semasif Pak Yuda. Ada Bu Fitra, biasanya Bu Fitra datang bawa solusi. Ampun dulu Bapak, ada apa nih tampangnya lusuh sekali? Ibu lagi ada masalah nih. Masalah apa Pak? Masalah siswa di kelas kondisi. Oh, pada era saat ini, seorang guru tidak hanya dituntut sebagai pendidik yang bisa mentransfer ilmunya, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat membantu para peserta didik untuk turut aktif dan mampu mengembangkan potensi dalam keadaan pembelajaran di sekolah. Oh, berarti kita sebagai guru juga harus berperan sebagai fasilitator ya Bu ya? Lanjut. Setelah Pak Yuda dan Pak Andi mendapatkan saran dari Bu Fitra terkait guru sebagai fasilitator, lalu di kantin ada beberapa guru yang sedang berdiskusi tentang piramida pembelajaran. Bu guru, aku mau tanya dong, apa sih guru tentang piramid learning guru sih? Kan harus memiliki anak usia 2-7 tahun sebelum mereka menuju tahapan akademik. Oh seperti itu. Kalau semisalkan manfaatnya apa ya Bu? Surha. Manfaatnya dalam pembelajaran itu, kalau anak diberikan stimulasi yang tepat, maka Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan untuk memperkenalkan diri. Saya Habibie, saya Hashim. Pilih kami untuk kesuksesan Baitul Mal. Aktif. Allah Akbar. Menjelang musim capres, calon presiden Baitul Mal. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami delegasi dari kelompok 8. Meskipun kami cuma berdua, tapi ruh jiwa para bersama kita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama tentang mutaba'ah ilmiah, kemudian disusul dengan materi lain akan disampaikan yang pertama oleh yang terhormat Pak Hashim. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rencananya cuma sendiri harusnya gitu ya, tapi disuruh berdua. Baik, yang pertama terkait dengan mutaba'ah yaumiyah. Hasil diskusi tadi terkait dengan mutaba'ah yaumiyah adalah bahwa mutaba'ah yaumiyah menjadi sesuatu yang penting bagi seorang guru, karena itu menjadi modal untuk berinteraksi dengan siswa-siswa kita.
Karena ketika kita memiliki ibadah yang baik, maka mudah-mudahan menjadi ini udah di luar dari bacaan menjadi modal dalam mendidik siswa dan siswi, sehingga guru dapat mentransfer energi positif sesuai dengan visi dan misi Baitul Mal, yaitu menjadi sekolah yang membangun insan yang solid, mandiri, bertanggung jawab, kita belajar dan berwawasan global. Adapun dasarnya adalah berdasarkan surat Qauf ayat 17 dan 18, yaitu terkait dengan memperbanyak ibadah dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, itu terkait dengan mutaba'ah yaumiyah. Adapun tantangannya terkait dengan motivasi, kemudian targetan mutaba'ah dan ketersediaan follow up atau tindak lanjut dari mutaba'ah yaumiyah. Adapun agar konsisten dalam melakukannya, yang pertama menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kegiatan mutaba'ah, menyediakan waktu yang khusus untuk pengisian mutaba'ah, salah satunya contohnya di rapat rutin. Dan yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan baik untuk melaksanakan ibadah harian. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan guru sebagai fasilitator. Mana ya? Ini nih dia. 3 menit lagi. Guru berperan sebagai fasilitator terhadap siswa, ya, diantaranya adalah dengan mendengarkan pendapat siswa. Karena bisa jadi siswa itu sudah memiliki pengetahuan. Jadi siswa sudah memiliki pengetahuan, tidak dalam kondisi kosong, sehingga guru itu tinggal mengkolaborasikan pengetahuan yang ada plus menambahkan yang belum ada, seperti itu. Oke, gitu. Terima kasih. Poin berikutnya adalah untuk penggunaan HP di masa sekarang. Itu merupakan keniscayaan yang tidak mudah dielakkan, dan begitu banyak manfaat serta kemudahan yang dihadirkan ternyata diiringi juga dengan hal-hal yang dapat berdampak buruk bagi semua. Maka dibutuhkan aturan dan konsistensi dalam pemanfaatannya sebagai aturan. Maka perlu penyamaan persepsi antara guru, orang tua dan siswa tentang penggunaan dan pemanfaatan HP. Adanya controlling dan pendampingan dalam penggunaan HP, kemudian mendesain kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan HP untuk menyesuaikan kreativitas. Kemudian pyramid of learning adalah merupakan satu sistem yang sangat bagus. Jadi sangat cocok kalau diterapkan di dalam sebuah lembaga, khususnya di Baitul Mal. Karena itu menjelaskan tentang menurut definisinya. Jadi adalah model pendidikan yang dirancang untuk menjelaskan berbagai efektivitas metode pengajaran yang berbeda dalam mahasiswa mengingat informasi. Kemudian kalau kami boleh menyimpulkan yang dari keempat program yang dicanangkan ini, jadi ini perlu untuk membangun siswa sesuai dengan pyramid learning. Jadi kita harapkan dari keempat hal ini untuk dibangun oleh guru sebagai fasilitator, sehingga bisa menghasilkan generasi yang adaptabel, yang dapat mengatur dirinya sesuai aturan Allah dalam segala urusan, termasuk dalam menggunakan gadgetnya, dan memutabaknya dari hari ke hari sebagai upaya memelihara tegaknya aturan Allah. Dan ini semua dilakukan dengan pemodelan dari guru dan orang tua sebagai mitra pendidikan. Demikian rangkuman dari apa yang sudah dibahas dan dimusyawarahkan oleh kelompok kami. Untuk lengkapnya bisa Bapak Ibu akses di link Google Drive di alamat bawah ini. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tetap hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 dan 9 yang belum ya? Ayo silakan, monggo.
berdua doang? Iya, udah. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kampung di Cumi, ke kampung saya itu kenalkan kami kelompok 1. Saya Khalid. Saya Munajat. Kami karyawan itu. Cikini gondang dia. Kami di sini karena Bumaya. Materi yang mana sih? Baik, sambil nunggu beranda siap. Untuk yang mutabah sama dengan yang lain sebetulnya kira-kira. Udah, terima kasih. Bagus. Ya, jadi sebenarnya untuk mutabah itu sangat penting, gitu ya. Dan harus tersusun dengan baik dan rapi, gitu ya. Kemudian tidak ada persoalan sebetulnya yang berkaitan dengan waktu. Untuk pengisian mutabah itu memang harusnya setelah dilaksanakan kemudian diisi, gitu ya. Dan tinggal ini, siapa yang menjadi pemantaunya? Apakah pemantaunya ini dari pihak lembaga, gitu ya, yang di bawah Bumaya dan lain-lain, atau apakah ini di mitra yang lain, gitu ya, dan yang hurufnya ada 3, UPA, gitu ya, UPA, gitu. Apakah UPA ini sebagai controller dari pengisian mutabah ini? Tinggal dipastikan saja, gitu. Kira-kira itu. Kemudian untuk pengisian mutabah ini ya tujuannya untuk menyadarkan diri dan mengingatkan bahwa setiap amal itu harus tercatat supaya nanti ada perbaikan, kira-kira gitu. Kalau misalnya ada yang kurang, jadi harus diperbaiki. Kira-kira itu untuk mutabah ini. Kemudian yang kedua, Pak Halim, ayo. Ya, kita kan sama mutabah ini ya. Selanjutnya dari bulan. Iya. Ini kan dia nomor 2. Guru adalah fasilitator. Ya, sama dengan yang lain. Fasilitator dulu. Fasilitator. Gimana Pak? Itu kan mutabah yaumi ya. Guru adalah fasilitator. Ya, guru harus membuat kegiatan pembelajaran semenarik mungkin, dan kalau bisa menerapkan sistem diferensiasi karena setiap siswa kita memiliki kebutuhan yang berbeda dan memiliki perkembangan yang berbeda. Jadi jangan dipaksakan oleh satu model untuk keseluruhan siswa kita karena akan berdampak buruk pada perkembangan siswa. Kira-kira begitu. Ketemu mengajar. Terus langsung yang ketiga. Yang ketiga, handphone. Jadi penggunaan handphone itu kita langsung ke sarannya saja ya, karena tadi secara umum sudah disampaikan oleh teman-teman semuanya ya. Penggunaan handphone, gadget terutama untuk guru, poinnya untuk guru adalah kalau memang penggunaannya adalah lebih kepada ini ya, lembaga bisa menentukan kebijakan penggunaannya lebih detail itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi unit di BM, karena bisa jadi setiap unit itu berbeza-beza kalau kata orang Singapura. Walaupun saya belum pernah ke Singapura ya, jadi aja Bu alhamdulillah sampai bandara doang deh. Yang kedua adalah mempertimbangkan perbandingan apa nih? Udah HAM sih. Perbandingan hak ya, perbandingan hak lebih kepada efektivitas informasi ya yang akan kita sampaikan ke orang tua, karena biasanya informasi itu tidak hanya dilakukan setelah pulang ya, kadang pada kegiatan berjalan pun terkadang ada momen-momen yang memang ada informasi harus segera disampaikan gitu ya. Bahkan ketika kita mau tidur pun masih ditelepon sama orang tua Bu Maya ya, saya jam 9 malam masih ditelepon waktu itu. Iya, saya mengundurkan diri Bu. Nah yang ketiga, tidak berpatokan kepada satu atau dua khusus, tapi sesuaikan dengan kondisi kasus.
Jadi tidak berpatokan dalam menentukan kebijakan, misalkan ada pembatasan penggunaan HP untuk bagi guru dan karyawan, itu tidak berpatokan pada satu kasus. Yang akhirnya dari satu kasus itu bisa digeneralisir untuk secara umum. Tapi sesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan mungkin yang keempat adalah sarannya adalah perlu metodologi ataupun data yang digunakan untuk menentukan apakah perlu ada kebijakannya penggunaan HP atau tidak. Demikian dari penguatan handphone. Satu lagi. Oke, cepat ya. Untuk piramida pembelajaran atau pyramid of learning, sebetulnya ini tugas orang tua dan guru dalam mengembangkan tahapan perkembangan anak yang harus tuntas perkembangannya. Kalau kita bisa lihat dari piramida yang sudah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya bahwa ada 4 tahapan. Yang pertama sensory system. Di sini di sensory system ini kita anak diajarkan untuk bermain pasir, berjalan di atas titian, bermain dengan bunyi-bunyian dan bereksperimen. Dan ini harus dari mulai dasarnya dari 0 sampai 24 bulan itu memang guru-guru TK yang paling paham ini, luar biasa. Kemudian ada development of sensory motor. Di sini anak distimulus dengan mereka harus tahu bagaimana duduk dengan tegak, menulis dengan tegak, kemudian mereka belajar, mereka tahu kanan kiri, atas bawah, luar dalam. Ini harus ada dalam perkembangan anak. Kemudian melempar dan menangkap bola. Perceptual development of motorik, bagaimana anak berbicara sesuai fakta, dan kalau sudah semua terpenuhi, maka anak mudah belajar di sekolah. Oke, baik. Kampung saya itu diajak ngadu. Kelompok 1 nggak punya lagu. Sorry ya. Sorry ya. Nggak masalah. Naik sepeda. Kelompok 9 tetap semangat walau menjelang tanggal tua. Semoga Bu Yuli mendengar, semoga Allah mudahkan untuk kita sebelum liburan. Amin. Ya, berikutnya di awal Bu Maisa sampaikan tujuan pendidikan tadi kita sudah manusia yang adaptabel. Ya, kita punya rencana mengasih pemaparan sejelas-jelasnya kepada teman-teman semuanya. Tapi Allah punya rencana sebentar lagi zuhur. Jadi kita menyesuaikan dengan rencana Allah. Kita mau sholat sebentar lagi, jadi kita kesimpulan saja. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada beberapa pembahasan yang sudah kita bahas. Poin pertama yaitu adalah terkait mutaba'ah yaumiyah. Mutaba'ah sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi pastinya. Konsisten dalam pengisian mutaba'ah dapat meningkatkan ibadah yaumiyah dan pembentukan karakter Islami. Bisa menjadi teladan tentunya bagi murid maupun sesama rekan kerja. Salah satu cara mengisi secara visual gitu ya, agar selalu teringat, yaitu dijadikan lembaran mutaba'ah yaumiyah. Mungkin nanti bisa ditempel di lemarinya, di loker dan lain sebagainya. Mutaba'ah yaumiyah diisi setiap harinya agar tidak terlupa. Saling mengingatkan sesama rekan untuk pengisian mutaba'ah. Ada pantun juga nih. Oke. Ibadah dilakukan setiap harinya. Ini baru ada 300 orang, yang cakap baru 100, ulangin. Ibadah dilakukan setiap harinya, berharap diterima olehnya. Sebagai pengingat untuk semua, yuk jangan lupa isi mutaba'ahnya. Thank you. Lanjut. Guru sebagai fasilitator seharusnya memberi kemudahan siswa untuk belajar dengan kebutuhan siswa dengan berbagai karakter, kelebihan serta kekurangan, agar mereka dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas dan berani mengungkapkan pendapat. Ada pantun dari kami. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan hangat.
Mari belajar sepanjang hayat. Guru sebagai fasilitator selalu semangat. Singa besar pastilah sangar. Ada di hutan banyak pepohonan. Guru sebagai fasilitator haruslah sabar agar siswa belajar dengan nyaman. Aman lagi. Pergi ke Gontor membawa terasi. Baunya terbawa sampai di hati. Proyek dan diskusi tumbuh inspirasi. Pendidikan berkembang cemerlang di hati. Selanjutnya kebijakan penggunaan HP di sekolah. Kesimpulannya bahwa di era digital sekarang ini handphone sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam membantu proses pembelajaran. Namun dalam penggunaannya perlu ada aturan atau kebijakan yang jelas. Kebijakan yang dibuat kemudian disosialisasikan dan dievaluasi sesuai waktu yang ditentukan. Lanjut. Pantunnya. Beli tape ke komplek pajak. Pergi ke sana dengan Pak Jamal. Gunakanlah HP dengan bijak agar belajar dapat maksimal. Lanjut untuk yang pyramid learning, saya tidak membacakan definisi karena tadi semua teman-teman subhanallah ya definisi sudah bagus-bagus. Jadi kami merangkum dari yang dengan sebuah lagu menanam jagung. Ya teman-teman kita sama jadi sama-sama ya. Ya 1, 2, 3. Ayo kawan kita membangun piramid farming, mulai dari bawah sampai ke atas, kita sebutkan bersama-sama, mulai dari sistem syarat pusat, lalu bertahap ke sistem sensori. Ada tahap sensori motor, persepsi motor, dan juga kognisi. Ya, terima kasih teman-teman, itu presentasi dari kelompok 9. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.